Lalu kaitannya PMI dengan PMR itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo apa kabar? Senang sekali pada kesempatan yang istimewa ini saya Febri dapat hadir menyapa sahabat semua on podcast Baby Time, berani berbicara tetap beretika. Podcastnya SMA Negeri 2 Tumi Jajar. Kenapa istimewa? Karena saat ini kita sedang mengadakan sebuah kegiatan Dwi Lomba 6 Baresda dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-15 SMA Negeri 2 Tumi Jajar. Apa itu Dwi Lomba Baresda? Baresda itu sendiri adalah akronim dari Bakti Remaja SMA Negeri 2 Tumi Jajar yang sampai saat ini sudah 6 kali dilaksanakan. Nah, Dwi Lombanya itu sendiri artinya 2 cabang perlombaan. Yang pertama kepala merahan dan yang kedua tentang di bidang seni. Karena momennya istimewa, jadi tamunya tidak kalah istimewa. Sudah hadir bersama kita Bapak Aris Suharyanto SEMSI yang biasa kita panggil Kak Aris. Beliau adalah Kepala Markas PMI Provinsi Lampung. Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Betul Kak Aris yang manggilnya Kak? Ya. Gimana boleh kabarnya? aja yang mana aja panggilan mah. Biasa dipanggil Kak tapi kalau Ya, kita siap. di PMI ya Kak. Ya. Informasi yang saya dapat nih, Kak Aris ini kan menjabat sebagai Kepala Markas PMI Provinsi Lampung. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Kak? Kalau penugasan kita dari Agustus 2020. 2020. Ya. Lalu selain menjabat Kepala Markas PMI Provinsi Lampung, Kakak ini bekerja sebagai apa sih kalau boleh tahu? Kebetulan kalau dahulu sebelum di PMI saya staf pengajar ya di sebuah perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung. Terakhir itu sebagai ketua jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, sejak tahun 97 terus fokus aja di PMI. Jadi tetap fokus di situ sampai hari ini. Terus zaman dulu itu apa sih yang membuat Kakak tertarik dengan PMI itu sendiri? Jujur ya, kalau sebetulnya sejak tahun 85 itu PMI di Lampung ini kan baru dibenahi. Jadi tahun 85 ke bawah PMI di Lampung ini mati suri. Tahun 85 PMI Provinsi Lampung itu dipanggil ke Jakarta, ke PMI Pusat untuk segera mengaktifkan PMI di Provinsi Lampung. Maka yang aktif sejak tahun 85 itu adalah PMI Provinsi Lampung, kemudian PMI Kota Bandar Lampung. Nah, PMI Kota Bandar Lampung sejak tahun 87 mengaktifkan seluruh kegiatannya melalui pendidikan dan latihan Palang Merah Remaja Inti sebagai cikal bakal PMR di Provinsi Lampung. Nah, anggota PMR Inti ini berjumlah 41 orang, dididik 14 hari. Setelah selesai dia harus mendirikan PMR di Bandar Lampung sebagai permulaan yang insya Allah nanti akan menyebar ke seluruh Provinsi Lampung. Nah, sejak itulah saya ikut aktif. Dari 41 orang yang tersisa cuma saya sendiri yang aktif melatih PMR sampai hari ini ya. Jadi karena dorongan yang dalam diri Kakak ya, jadi ingin aktif dan tertarik dengan PMI. Lalu Kak, program PMI itu sendiri apa aja sih Kak kalau boleh tahu? PMI ini programnya banyak ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalang Merahan. Itu ada bab 5 pasal 22, itu salah satunya PMI itu harus membantu pemerintah di bidang konflik sosial maupun konflik bersenjata, musibah dan bencana. Kemudian pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pembinaan generasi muda, kemudian pelaksanaan donor darah sebagai mandat PP 18 tahun 1980 diperbarui PP 7 2011 tentang upaya kesehatan transfusi darah. Nah, sejak itulah pelayanan PMI terus hadir di tengah masyarakat dengan moto PMI harus terdepan dalam pelayanannya. Contohnya misalnya penanggulangan bencana. Kalau ada bencana, PMI 6 jam harus sudah berada di tempat lokasi bencana. Itu moto kita. Nah, kalau untuk PMI Provinsi Lampung sendiri,
dengan Ibu Ketua kita, Ibu Riana Sari Harinal. Beliau juga ada kegiatan Siger. Siger itu saatnya ikut bergerak untuk rakyat yang membutuhkan. Jadi ada Siger donor darah di launching pada saat Juni 2021. Kemudian Siger pelayanan. Siger pelayanan ini mengenai pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di Provinsi Lampung. Kemudian pelayanan sosial, pelayanan penanggulangan bencana, pelayanan darah, semua berlogokan Siger. Jadi ada Siger pelayanan, Siger donor darah, dan lain sebagainya. Itu programnya? Iya, ya, programnya pengurus PMI Provinsi Lampung di Wow, bawah. banyak sekali ya. Lalu kaitannya PMI dengan PMR itu apa sih Pak sebenarnya? Jadi PMR itu adalah ujung tombaknya PMI. Jadi PMR ini adalah bagian dari PMI Betul. sebagai anggota biasa untuk remaja. Jadi PMI ini ada Korps Sukarela, kemudian tenaga sukarela yang disebutnya sebagai relawan PMI, kemudian ada PMR untuk anggota remaja PMI yang biasa disebut juga sebagai relawan masa depannya Tuh, PMI. Berarti PMR adalah relawan masa depan PMI. Iya. Gitu. Lalu nih Kak, bagaimana sih pendapat Kak Aris tentang Dwi Lomba 6 Baresda ini? Karena kan di dalam Dwi Lomba ini sendiri terkait dengan kepalang merahan dan ada bidang seninya juga. Jadi Dwi Lomba PMR ke-6 Baresda ini ya sangat positif sekali, terutama untuk peningkatan keterampilan generasi muda kita. Betul. Jadi dia harus terampil di bidang kepalang merahan sebagai jati dirinya PMR. Kemudian dia juga tidak boleh meninggalkan kemampuan dia untuk berseni, bertutur kata yang bagus kan. Jadi ya sangat positif, sangat luar biasa. Keren ya berarti ya Baresda ini. Siap. Terus kesannya Kak Aris sendiri nih selama terlibat di acara ini gimana Kak? Anak-anak PMR kita yang ikut berlomba di Baresda ini, di Dwi Lomba ke-6 sangat antusias ya. Terutama mereka ingin menunjukkan keterampilan pembinaan mereka selama ini. Betul. Jadi tentu kita dukung upaya mereka dan kita memang harus perkuat mereka. Ya, salah satunya bukti mereka sangat tertarik untuk acara ini banyak suara-suara karena di luar sana masih sedang berlangsung beberapa kegiatan perlombaan. Lalu Kak Aris sendiri di kegiatan ini terlibat sebagai apa Kak? Kebetulan saya kan memang secara teknis spesialisasi di bidang pertolongan pertama dan penanggulangan bencana. Iya. Jadi di kegiatan kali ini saya terlibat sebagai juri pertolongan pertama. Dan memang setelah kegiatan memang mereka ingin ada coaching klinik, artinya supaya apa yang sudah dilaksanakan pertolongan pertama di tingkat mereka bisa setara sama dengan yang ada di seluruh Indonesia. Tingkat itu kan kalau PMR ada tingkat wira dan madya, Ya. nah itu gimana Kak? Memang harus ada pembedaan antara pembinaan yang berada di mula SD, kemudian SMP Madya, kemudian SMA Wira. Supaya masing-masing generasi memahami betul pola pelaksanaan dan pola kegiatan mereka. Dari tadi kita ngomongin PP pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu apa Kak? Pertolongan pertama itu kalau bahasa resminya dari Jenewa, dari International Committee of the Red Cross, itu adalah first aid. First aid ini pelakunya disebut first aider. Kalau dalam bahasa kita adalah pelaku pertolongan pertama atau penolong pertama. Nah, jadi adalah pertolongan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan secepat mungkin dengan pengetahuan medis dasar. Nah, pengetahuan medis dasar ini sendiri didapat oleh orang awam atau orang awam terlatih untuk melakukan penanganan pertolongan pertama pada korban kecelakaan maupun korban musibah. Poinnya di situ untuk pertolongan pertama. Tapi tidak atau hanya PMR saja? Orang yang terlatih ini hanya PMR atau ada orang lain tapi dilatih gitu bisa? Jadi PMI selain melatih anggotanya sendiri, kita juga melatih masyarakat umum. Karena sesuai dengan Permenkes ya nomor 23 tahun 1972 itu mengatakan bahwa Palang Merah Indonesia melaksanakan kegiatan pertolongan pertama, membuka pos-pos pertolongan pertama, mengajarkan pertolongan pertama kepada seluruh warga bangsa. Untuk itulah PMI sampai hari ini tetap memberikan pengetahuan
pelatihan dan pelayanan pertolongan pertama kepada masyarakat bangsa Indonesia. Mulia sekali ya Pak ya, Iya. PMI ini sendiri. Lalu nih Kak, terakhir berikan pesan dan motivasi untuk adik-adik PMR Wira dan Madya yang saat ini sedang mengikuti di lomba 6 Barisda ini. Ya, pesan kami dari Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung tentu terus semangat, terus kembangkan kemampuan, keterampilan. Dengan kemampuan dan keterampilan kita, insya Allah kita bisa berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara, dan mampu untuk melakukan pembenahan diri, melakukan pertolongan. Pertolongan ya Pak ya, Iya. jelas. PM ini erat kaitannya dengan pertolongan kepada masyarakat Iya. ya Pak ya. Pertolongan apa saja yang bisa diberikan? Bencana alam, karena ada siaga bencana juga ya Pak ya. Ada banyak. Wow, sungguh luar biasa sekali. Sahabat semua, demikianlah tadi bincang santai kita bersama Kak Aris. Terima kasih Kak Aris sudah menyempatkan waktunya untuk hadir on podcast Baby Tap kali ini. Dan terima kasih atas partisipasinya di kegiatan Dwi Lomba 6 Barisda ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Amin. Terima kasih kepada sahabat semua yang sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Saya Febrina dan kru yang bertugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.